Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan Dimas Adi Putra, Dwi Agus Evandi, dan saya sendiri Muhammad Khairul Hidayat dan Raja Budi Daulay. Pada kesempatan kali ini akan menjelaskan tugas analisis produktivitas tentang perencanaan peningkatan produktivitas pada PT XYZ dengan menggunakan konsep siklus produktivitas MLP. PT XYZ merupakan perusahaan yang bergerak dalam pembuatan sandal. Perusahaan ini terletak pada sebuah kota di Provinsi Jawa Timur. Produk sandal yang dihasilkan pada perusahaan ini yaitu sandal slop. PT XYZ diharapkan memiliki tingkat produktivitas yang meningkat dari waktu ke waktu. Untuk itu, usaha meningkat produktivitas harus dilakukan secara terus-menerus yang diwakili dengan suatu pengukuran produktivitas yang tepat. Salah satu teknik peningkatan produktivitas adalah berbasis metode kerja 1984. Salah satu indikator bahwa perusahaan mampu mempertahankan pelanggan dan untuk dapat mempertahankan sustainability, yaitu tingkat produktivitas siklus produktivitas yang diperkenalkan oleh David J. Diharapkan mampu meningkatkan produktivitas pada PT XYZ. PT XYZ pada tahun 1 dan 2 masing-masing menghasilkan produk sandal dengan biaya produksi sebesar 400 juta dan 350 juta. Untuk input yaitu tenaga kerja, energi, bahan baku, dan biaya lainnya dengan total input 101.156 juta. Untuk output yang pertama yaitu 400 juta, output kedua 350 juta. Untuk mendapatkan produktivitas di output 1 yaitu jumlah dari input yaitu tenaga kerja, energi, bahan baku, dan biaya lainnya dikurangi dengan output 1 sehingga dihasilkan 3,954. Untuk output yang kedua yaitu sama, hasil dari input yaitu 101, ini yang output 2 dikurangi 350 dikurangi dengan total inputnya yaitu 101,56 dan dihasilkan 346. Untuk indeks produktivitas yaitu dari produktivitas 346 untuk output yang kedua dikurangi dengan 3954 dibagi dengan output 1 3954 dihasilkan minus 0,124. Jika dipresentasikan yaitu minus 12,49%. Untuk slide yang selanjutnya akan dijelaskan teman saya Dimas Adi Putra. Silakan Mas Dimas. Sebentar Mas, sebelumnya tadi saya mau koreksi di sini sedikit mengkoreksi tadi kata Mas Koirul kan untuk mendapatkan produktivitas itu input dikurangi output, di situ kurang tepat. Jadi untuk mendapatkan produktivitas itu total output yang ada di tahun pertama yaitu 400 juta dibagi dengan total input yang ada di tahun pertama yaitu 101,156 juta. Itu nanti didapatkan produktivitas pada tahun pertama 3,95. Nah, untuk produktivitas tahun kedua itu sama juga seperti itu. Tapi kan di sini outputnya berbeda. 350 juta dibagi dengan inputnya sama ya, karena tadi tahun 1 dan 2 sama, maka 350 juta dibagi dengan total input 101,156 juta didapatkan 3,46. Lalu di sini menghitung indeks produktivitas itu didapat dari mana? Dari output 2 dikurangi dengan output 1, hasilnya nanti dikurangi dengan output 1, dihasilkan di sini negatif 0,124. Nah, untuk presentasi produktivitasnya di sini mengalami nilai negatif ya, berarti yaitu sebanyak minus 12,49%. Nah, karena di sini mengalami produktivitas yang negatif, maka
perlu dilakukannya evaluasi produktivitas yang akan dijelaskan oleh rekan kita, Mas Dimas. Silakan, Mas. Baik, terima kasih untuk melanjutkan presentasi. Jadi setelah dijelaskan bahwa adanya pengukuran yang menimbulkan ternyata ada penurunan produktivitas sebesar 12,49% dan perlunya dilakukan evaluasi diantaranya pada aspek tenaga kerja, bahan baku, biaya lainnya, dan energi. Nah, untuk di aspek tenaga kerja sendiri yang perlu diamati adalah mengenai tanggung jawab dari tenaga kerja itu sendiri yang secara otomatis juga akan bisa berpengaruh kepada motivasi kerja yang ketika motivasi kerja itu menurun maka produktivitas juga akan mengalami penurunan. Kemudian mengenai tenaga kerja itu sendiri juga yang menjadi permasalahan adalah adanya ketidakdisiplinan dari karyawan atau tenaga kerja yang menyebabkan tingkat produktivitas itu selain mengalami kegagalan juga bahkan di tingkat yang lebih kritis atau yang lebih parah juga dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Lalu yang kedua adalah aspek bahan baku. Di aspek bahan baku ini yang pertama perlu diamati adalah terkait pengiriman yang terjadi keterlambatan sehingga proses produksi itu bisa terganggu atau terhambat yang dikarenakan adanya kekurangan material oleh pengiriman yang terlambat itu tadi. Kemudian yang perlu diamati kedua adalah adanya bahan baku yang rusak. Secara otomatis ini akan menimbulkan kerugian-kerugian waktu dan ongkos kirim terutama dikarenakan adanya bahan baku yang rusak itu tadi. Yang ketiga adalah aspek di biaya lainnya. Nah, ketika semakin bertambah permintaan maka otomatis bahan baku juga akan meningkat dikarenakan produksi juga akan mengalami peningkatan. Nah, untuk itu maka perlu adanya ruang penyimpanan tambahan untuk bahan baku supaya biaya ini juga bisa teratasi. Nah, yang terakhir aspek energi yang masih dikatakan belum optimal sehingga perlu adanya penyeimbangan antara beban kerja dengan kapasitas mesin produksi. Nah, setelah diketahui terkait permasalahan-permasalahan yang ada menggunakan diagram fishbone ini, next maka kita juga harus menentukan strategi atau langkah-langkah untuk melakukan peningkatan produktivitas. Nah, yang pertama adalah di ranah tenaga kerja ini perlu untuk melakukan atau memberikan pelatihan-pelatihan khusus guna untuk meningkatkan skill dari tenaga kerja itu sendiri. Kemudian perlu juga adanya penerapan SOP dan sanksi yang tegas di tempat kerja supaya pelanggaran-pelanggaran yang mungkin bisa dilakukan oleh tenaga kerja, misalkan permasalahan mengenai kedisiplinan itu juga bisa teratasi. Lalu untuk meningkatkan motivasi kerja, perlu adanya sistem reward atau sistem pemberian insentif supaya semangat kerja dari karyawan atau tenaga kerja itu bisa meningkat untuk meningkatkan produktivitas juga. Nah, untuk aspek yang kedua adalah mengenai bahan baku. Untuk bahan baku sendiri perlu adanya perjanjian dengan supplier yang bertujuan supaya tidak adanya pengiriman yang terlambat supaya semuanya itu bisa terjadwal dengan baik. Dan selain itu juga perlu untuk menyediakan ruang penyimpanan yang cukup supaya ketika misalkan berkaitan dengan biaya yang lain tadi, ketika ada peningkatan peningkatan permintaan dari konsumen yang menyebabkan bahan baku juga perlu untuk ditingkatkan dalam rangka produksi, itu juga perlu ditingkatkan tempat atau ruang penyimpanan itu tadi. Kemudian yang terakhir mengenai bahan baku ini adalah terkait pengecekan terhadap kualitas bahan baku supaya tidak adanya pengembalian dan kerugian-kerugian yang ditimbulkan akibat cacatnya dari bahan baku. Yang terakhir ini adalah berkenaan dengan energi, sehingga harus dioptimalkan mengenai energi ini
dengan cara menyeimbangkan antara beban kerja dengan kapasitas mesin produksi. Kemudian juga perlu untuk melakukan preventive maintenance secara teratur pada mesin-mesin. Mungkin seperti itu, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Raja mengenai dampak-dampak setelah adanya perencanaan produktivitas. Terima kasih. Setelah dilakukannya evaluasi dan perencanaan produktivitas, maka di sini peningkatan produktivitas itu jadi tujuannya untuk melakukan perbaikan sesuai perencanaan yang telah dibuat dan diimplementasikan. Nah, jadi tadi kan pada sebelumnya kita sudah melakukan evaluasi apa saja sih faktor-faktor yang bisa menyebabkan turunnya produktivitas di suatu perusahaan. Selanjutnya tadi kita sudah melakukan strategi atau perencanaan apa saja yang bisa meningkatkan produktivitas pada perusahaan. Nah, semua strategi dan perencanaan tersebut coba diimplementasikan di sini pada tahun ketiga ya, diimplementasikan. Jadi kita hitung kembali indeks produktivitasnya setelah melakukan implementasi dari rencana-rencana untuk meningkatkan produktivitas. Nah, yang pertama ini tadi kan kita sudah menghitung produktivitas pada tahun ke-1 dan kedua ya, telah terjadi penurunan produktivitas sebanyak 12%. Nah, di sini kita pada tahun ketiga ini ada kenaikan dari outputnya ya, dari output produksinya. Jadi di sini menjadi 450 juta. Nah, kita hitung kembali produktivitasnya, yaitu dengan cara menghitung produktivitas total itu output dibagi dengan input. Nah, di sini kan outputnya pada tahun ketiga berubah menjadi 450 juta, sedangkan inputnya dari tahun 1 sampai tahun ketiga masih sama ya, dengan total tadi 101,156 juta. Nah, jadi di sini total outputnya sebanyak 450 juta dibagi dengan total input sebanyak 101,156 juta, didapatkan produktivitas pada tahun ketiga yaitu 4,44857. Nah, kita kembali hitung indeks produktivitasnya dibandingkan dengan tahun kedua tadi. Jadi kita lakukan perhitungan produktivitas pada tahun ketiga itu dikurangi dengan produktivitas tahun kedua. Nah, setelah mendapatkan hasilnya berapa, lalu dibagi dengan produktivitas tahun kedua, didapatkan hasil indeks produktivitas sebanyak 0,28571 atau dengan persentase 28,571%. Nah, di sini kita bisa melihat setelah kita melakukan evaluasi dan perencanaan strategi dari langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan produktivitas, di sini telah terjadi kenaikan produktivitas pada tahun ketiga sebanyak 28,571. Nah, setelah kita melakukan evaluasi, perencanaan, dan menghitung kembali indeks produktivitas, kan kita sudah mendapatkan hasil yang produktif ya, sudah ada kenaikan. Nah, langkah selanjutnya yaitu bagaimana kita mempertahankan agar perusahaan bisa tetap produktif pada tahun-tahun atau waktu-waktu yang akan datang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Dwi Agus Evandi. Silakan. Ya, yang berikutnya merupakan langkah-langkah untuk mempertahankan produktivitas. Yang pertama, adanya supervisor yang mengawasi kegiatan operator di lapangan. Yang kedua, memberikan pelatihan kepada pekerja. Yang ketiga, memberikan insentif kepada pekerja agar pekerja menjadi loyal terhadap perusahaan. Yang keempat, mengoptimalkan komunikasi dengan pihak supplier. Yang kelima, pengoptimalan penggunaan energi. Yang keenam, menambahkan kapasitas ruang untuk penyumbatan bahan baku. Ya, jadi di sini langkah-langkah untuk mempertahankan produktivitas itu ada kaitannya dengan evaluasi dan perencanaan yang dilakukan tadi. Jadi untuk adanya supervisor yang mengawasi kegiatan operator di lapangan ini kan tujuannya supaya para pekerja ini lebih disiplin lagi ya, tidak melakukan hal-hal yang melanggar aturan yang ada di perusahaan tersebut sehingga bisa menyebabkan kerugian hingga turunnya produktivitas pada perusahaan. Lalu memberikan pelatihan kepada pekerja. Ini tadi kan berkaitan dengan pengalaman dan skill yang masih kurang dari para pekerja. Mungkin perusahaan bisa melakukan pelatihan ya kepada para pekerjanya, lalu memberikan insentif. Ini juga tentunya akan memberikan dampak yang positif harapannya untuk para pekerja supaya memiliki tanggung jawab lebih pada pekerjaannya dan lebih semangat lagi memotivasi dalam melakukan pekerjaannya. Lalu mengoptimalkan komunikasi dengan pihak supplier. Nah, ini juga penting karena
jika terjadi keterlambatan atau tadi bahan baku yang kurang baik kualitasnya, itu kan bisa merugikan bagi perusahaan. Maka komunikasi dan melakukan perjanjian dengan supplier lebih ditekankan lagi agar tidak merugikan perusahaan itu sendiri. Lalu pengoptimalan penggunaan energi, dan yang terakhir menambah kapasitas ruang untuk penyimpanan bahan baku, karena tadi ya dijelaskan oleh Mas Dimas bahwa jika permintaan semakin banyak maka kan pemesanan bahan baku pun semakin banyak. Nah, jika misalnya ruang kapasitas bahan bakunya kurang, kan itu juga bisa menghambat produktivitas dari suatu perusahaan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.